Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Rizky Diver. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengolah data gelombang. Yang pertama, di sini kita harus mengurutkan angka karena di sini angkanya nomornya tidak urut. Maka akan kita urutkan dengan sort and filter, lalu sort smallest to largest, kemudian kita continue. Kemudian karena di sini kita sudah memiliki tinggi puncak dan tinggi lembah, di sini akan kita tambahkan yaitu tinggi gelombang. Kemudian setelah sudah kita tambahkan tinggi gelombang, di sini kita tambahkan untuk periode gelombang. Nah, untuk mencari tinggi gelombang, rumusnya itu sama dengan kurung buka tinggi gelombang dikurangi dari tinggi lembah, kemudian kurung tutup. Jika sudah dapat hasilnya, kita copy semua formulanya hingga ke sel bawah. Kemudian untuk data yang ada di periode gelombang kita blok semua, kemudian kita Ctrl X untuk memindahkan data ini ke sel sebelahnya. Jika sudah, kemudian di sini kita tambahkan NIM kita. Karena di sini NIM saya yaitu 3 angka terakhirnya 112. Jadi di sini saya akan menambahkan 1,12. Jika sudah, maka kita akan copy semuanya hingga ke sel bawah. Kemudian kita akan cari untuk periode gelombang. Nah, caranya yaitu sama dengan di sini dalam kurung data yang sudah kita pindah tadi, kemudian ditambah dengan NIM kita, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, kemudian jika sudah dapat hasilnya akan kita copy lagi hingga ke bawah. Nah, jika sudah, di sini saya akan menambahkan yaitu ada jumlah, kemudian ada HNT minimal, kemudian HNT signifikan, kemudian HNT maksimal, kemudian ada korelasi. Nah, untuk rumus dari jumlah yaitu sama dengan sum kurung buka sum dari mana, yaitu sum dari tinggi gelombang hingga ke bawah. Kemudian kita kurung tutup lalu enter. Nah, di sini sudah dapat hasilnya 995. Kemudian kita mencari HNT minimal dengan cara average dalam kurung D2 sampai D21, kemudian kurung tutup. Lalu untuk HNT signifikan, caranya itu average di sini dalam kurung D2 sampai ke D67, lalu kurung tutup lalu enter. Nah, untuk HNT maksimal yaitu caranya average kurung buka, lalu kita pilih semuanya, lalu kurung tutup dan enter. Nah, untuk korelasi sendiri caranya yaitu sama dengan lalu kita ketik korel kurung buka, kita pilih dari tinggi gelombang dari atas hingga ke 201. Nah, kemudian setelah itu kita pilih titik koma, kemudian karena tadi kita sudah milih dari tinggi gelombang dari atas hingga ke 201, di sini kita pilih periode gelombang yaitu sama dari atas hingga ke 201, kemudian kurung tutup lalu enter. Nah, di sini kita akan cari untuk periode gelombangnya. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu sum kurung
jumlah dari semua periode kurung tutup. Lalu untuk HNT minimal yaitu average kurung buka kita sampai 21, kemudian kurung tutup lalu enter. Untuk signifikan rumusnya itu average dari E2 hingga E67, kemudian enter. Dan maksimal kita carinya dengan average, lalu kita pilih semuanya. Nah, karena di sini tadi kita sudah mencari untuk korelasi, maka kita tidak perlu mencari lagi untuk korelasi di sebelah sini. Kemudian jika sudah, kita pilih insert, lalu ke charts, bagian charts, lalu pilih yang insert scatter X, Y, or bubble chart. Kemudian kita pilih yang scatter biasa, kemudian kita geser agar tidak menutupi data kita. Kemudian di sini kita bisa ke format atau kita bisa klik kanan yaitu select data. Nah, kemudian kita tekan add, lalu untuk series name-nya kita isi dengan regresi gelombang. Untuk series X nya bisa kita isi dari tinggi gelombang, dan untuk series Y nya akan kita isi dengan periode gelombang. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, lalu OK lagi. Di sini akan muncul titik-titik seperti ini. Kemudian jika sudah, kita ke chart elemen, kemudian kita di sini centang axis title, legend, dan trendline. Kemudian jika sudah seperti ini, kita ganti title yang di samping ini menjadi tinggi gelombang, kemudian ini menjadi periode gelombang. Nah, jika sudah, kita ke chart elemen lagi, kemudian trendline, kita pilih yang tanda panah, kemudian more option, kemudian di sini kita centang ini yang dua ini, kita centang saja. Nah, jika sudah, di sini akan muncul angka, kita geser ke sebelah kanan. Nah, ya, untuk penjelasan tentang cara mengolah data gelombang mungkin cukup sampai sini. Sekian dari saya dan terima kasih.